Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barok Hamdallah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran dalam eh, kesempatan pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna perbandingan trigonometri, mengidentifikasi sisi depan, samping, dan miring, menentukan nilai sin, cos, dan tan dari sudut, menerapkan konsep trigonometri untuk menyelesaikan masalah nyata, menyusun laporan proyek pengukuran tinggi objek nyata, dan bekerja sama secara aktif dan bertanggung jawab. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar trigonometri. Nah, konsep dasar trigonometri ini ada tiga, yaitu yang pertama mencari sinus, yang kedua kosinus, dan yang ketiga tangen. Dan untuk mencari sinus itu ya sinus sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau misalnya yang kosinus itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian yang tangen eh, rumusnya itu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Lalu ada istilah pada segitiga siku-siku, yaitu yang pertama sisi miring, hipotenusa, yaitu sisi terpanjang berseberangan dengan sudut siku-siku. Lalu yang kedua itu sisi depan, sisi di depan sudut. Dan yang ketiga itu sisi samping, sisi lain yang membentuk sudut. Nah, ini ada pada gambar ya, kalau misalnya sisi miring itu dari AC, sisi depan itu BC, yaitu sisi depan adalah depannya sudut, yaitu sudut alfa itu. Terus yang ketiga itu sisi sampingnya itu AB. Nah, di sini ada contoh soal dasar ya. Yang pertama, jika sisi depan sama dengan 3 cm dan sisi miring yaitu sama dengan 5 cm, maka sin A-nya itu berapa? Nah, jawabnya adalah ini kan mencari sin ya. Berarti kalau sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Tadi sisi depannya berapa? 3. Lalu dibagi sisi miring. Sisi miringnya berapa tadi? 5. Jadi 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Maka didapatkan bahwa sin A-nya adalah 0,6. Nah, setelah kita mengetahui mengenai konsep dasar trigonometri dan istilah segitiga pada siku-siku, dan tadi juga sudah ada contoh soalnya, maka di sini kita akan mengerjakan tugas atau proyek mengenai mengukur tinggi benda nyata. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan objek, yang kedua, ukur jarak dari objek, dan yang ketiga, ukur sudut elevasi, yang keempat, hitung tinggi objek menggunakan rumus, yang kelima, tambahkan tinggi alat ukur jika perlu, yang keenam, dokumentasi proses, dan yang ketujuh, itu membuat laporan di kertas folio bergaris. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, kita akan membuat laporannya di kertas folio bergaris. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap proses yang sedang dilakukan. Lalu pengamatan dan pelaksanaannya. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu melakukan pengukuran langsung, kemudian menggunakan alat bantu seperti klinometer atau alat bantu pengukur, lalu mencatat data dan menghitung. Kemudian setelah kita sudah mengerjakan proyeknya, nanti di akhir akan presentasi, yaitu nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil yang telah dilakukan dengan memberikan dokumentasi-dokumentasi dan juga laporan yang ditulis di polio bergaris tadi dan akan dijelaskan di depan kelas. Lalu menjelaskan perhitungan dan metode. Lalu yang ketiga, mendapat masukan dari guru dan teman nanti setelah kalian presentasi di akhir akan mendapatkan respon dari guru dan juga teman yang telah mendengarkan presentasi kalian. Lalu ada penilaiannya yaitu aspek yang dinilai yaitu akurasi pengukuran, kesesuaian rumus, kreativitas laporan, kerjasama kelompok, dan juga ketepatan waktu. Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga proyek yang telah saya jelaskan
bisa dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut ke sesi proyek trigonometri minggu depan. Jangan lupa dokumentasikan proyek kalian, oke? Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.